Moshi Moshi. Selamat datang di podcast Ruang Putih. Podcast ini adalah program dari PPM DIY. Nah, di podcast episode kedua ini berjudul Finding Your Nemo. Oke teman-teman, di sini mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, apakah kita akan mencari ikan? Tentunya enggak dong teman-teman. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang Finding Your Nemo. Nah, teman-teman tahu dong film Finding Your Nemo. Di sini ini diceritakan bahwa si Nemo ini terpisah dari ayahnya. Kemudian si ayahnya ini sekuat tenaga untuk menemukan si Nemo ini. Di podcast kali ini Nemo ini diibaratkan sebagai jati diri yang mungkin selama ini teman-teman berusaha temukan juga nih, kayak ayahnya si Nemo ini kan. Nah, di sini kita tentunya nggak akan bahas filmnya, apalagi mau cari si Nemo ini sebagai ikannya. Kita nggak akan mancing-mancing ikan gitu ya teman-teman. Tapi diibaratkan sebagai jati diri, jadi kita akan membahas tentang gimana sih kita bisa menemukan jati diri kita. Oke, bersama aku Angela Vita yang akan menemani teman-teman semua untuk membahas dan menemani teman-teman untuk mencari si Nemo ini. Tentunya aku nggak sendirian, karena kalau sendirian nanti malah nyasar, nggak ketemu sama si Nemonya. Aku ditemanin oleh dua pembicara yang tentunya keren-keren nih hari ini. Pertama ada Frater Harry, selamat siang, selamat datang di podcast Ruang Putih ini Frater. Halo Vita, halo teman-teman Ruang Putih. Perkenalkan, saya Frater Hari Kristanto. Biasanya orang-orang memanggil saya Frater, cukup Frater gitu. Oke, baik, terima kasih Frater. Dan yang kedua nggak kalah keren ya, ada Kak Fania. Selamat datang Kak Fania. Halo Vita, halo teman-teman Ruang Putih. Saya Fania, saya pendiam dan pemalu, tapi kayaknya nggak ada yang percaya gitu ya. Saya adalah seorang psikolog klinis anak dan remaja, barusan lulus, ini belum lama lulus dari Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran di Bandung. Oke, terima kasih Kak Fania. Nah teman-teman, tentunya di sini jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan karena kita lagi social distancing nih ya, jadi jaraknya harus dijaga juga, dan jangan lupa untuk terus pakai hand sanitizer sebelum kita memegang muka, sebelum kita makan ya teman-teman. Pokoknya tetap jaga kesehatan di sini. Oke, Kak Fania dan Frater Harry nih, kan kita sering dengar nih tentang kayak orang-orang ngomong, wah dia lagi nakal-nakalnya nih, lagi remaja, nakal-nakalnya lagi cari jati diri gitu kan. Nah aku mau tanya nih, sebenarnya jati diri itu apa sih gitu? Mungkin dari Kak Fania nih, jati diri itu apa sih Kak? Oke Vita, kalau jati diri gitu ya, itu istilah yang sering banget kita dengar. Kalau kemarin aku ngecek di kamus gitu ya, jati diri itu ada beberapa sinonimnya sebenarnya gitu. Jadi sering juga disebut dengan identitas. Nah, identitas ini yang sering kita kenal dalam dunia psikologi, itu lebih terkenalnya sebagai identitas. Apa sih identitas itu? Intinya adalah identitas itu adalah perasaan seseorang tentang dirinya. Jadi apa yang saya rasakan tentang diri saya gitu. Ini identitas itu bisa berisi tentang atribut-atribut yang melekat pada diri kita, gitu kayak misalnya saya perempuan gitu kan, itu sudah melekat dalam diri kita. Lalu misalnya saya ini arwana, waduh ngomongin soal ikan nih ya, ikan. Bukan arwana yang itu. Arwana itu maksudnya saya ini ada keturunan Arab, Jawa dan Cina gitu. Arwana. Jadi bisikannya arwana gitu. Itu adalah yang real gitu ya, yang objektif ada dalam diri saya. Tapi identitas itu bukan cuma yang tampak, tapi lebih ke apa yang saya rasakan. Kayak tadi misalnya saya arwana gitu ya, saya Arab, Jawa dan Cina, tapi saya lebih ngerasa Jawa dibanding Cina gitu misalnya. Itu perasaan subjektif saya merasa saya sebagai orang Jawa, saya bukan orang Cina kok gitu misalnya. Terus identitas itu juga bisa soal apa yang kita anut, apa yang kita nilai-nilai yang kita pegang gitu. Misalnya saya sebagai orang Katolik, saya memegang ya, ajaran tentang cinta kasih gitu misalnya. Lalu juga terkait juga dengan peran atau pekerjaan kita atau profesi kita gitu. Misalnya kalau saya sebagai psikolog gitu, maka ya peran saya sebagai psikolog gitu kan, identitas saya sebagai psikolog gitu. Lalu misalnya kalau saya sebagai mahasiswa, berarti identitas saya sebagai mahasiswa, saya misalnya punya tanggung jawab, punya peran itu untuk belajar begitu. Jadi identitas itu juga termasuk dengan apa yang melekat dalam diri kita, apa yang terberi gitu ya, maupun apa yang kita perjuangkan sebenarnya. Oke, terima kasih Kak Fania. Kalau dari Frater Harry gimana nih? Ada tambahan mungkin? Atau dari gereja Katolik sendiri ada sebenarnya istilah jati diri? Oke, pertama-tama saya tidak mewakili gereja Katolik sebenarnya di sini. Tapi saya pikir saya mewakili siapa ya? Orang muda begitu ya, yang sekarang kebetulan sedang menjalani proses pembinaan sebagai calon imam begitu saja ya. Karena tadi Fania sudah menjelaskan basisnya dalam psikologi. Kalau saya pikir untuk melengkapi, saya akan
mendeskripsikan apa itu jati diri dengan pendekatan spiritualitas begitu ya. Saya pikir jati diri itu bisa dipahami sebagai personality, kepribadian yang utuh penuh begitu. Utuh penuh dalam arti apa? Utuh penuh dalam arti 3 aspek. Pertama adalah fisik, kedua adalah sosial, dan yang ketiga adalah spiritual. Fisik, contohnya fisik, identitas kita sebagai laki-laki, identitas sebagai perempuan, apalagi fisik, identitas kita sebagai yang kelihatan misalnya dari pakaian ya. Oh, ini pakaian seorang pelajar SMA, oh ini pelajar SMP, SD, dan lain sebagainya. Lalu kalau aspek yang kedua tadi sosial mungkin lebih ke peran status tadi sudah disebutkan, mungkin juga asal budaya, bahasa, suku, dan lain sebagainya itu. Lalu kemudian spiritualitas, saya pikir kok kita perlu menyebut ini ya, identitas atau jati diri kita dalam aspek spiritualitas. Misalnya relasi ya, relasi personal begitu dengan Tuhan, saya pikir dengan yang ilahi begitu, itu juga perlu disebut. Dalam hal ini mungkin terkait dengan atribut agama ya. Lalu tadi saya bilang kepribadian yang utuh penuh begitu ya dalam 3 aspek. Mungkin perlu ditambahkan lagi keterangannya bahwa jati diri itu selain dalam 3 aspek penuh dan utuh, ada juga yang bisa berubah dan tidak bisa berubah. Dalam arti ini kita bisa melihat mungkin dalam diri kita masing-masing juga bahwa ada dalam diri kita hal-hal yang kita bisa ubah dan memang harus diubah. Misalnya sikap kita terhadap sesuatu, reaksi kita terhadap kata-kata tertentu atau perbuatan tindakan orang lain terhadap kita. Tapi ada juga yang tidak bisa diubah. Misalnya kita tahu jenis kelamin, kemudian apalagi hal-hal yang sudah terberi sejak lahirnya, bahwa kita dilahirkan oleh bapak dan ibu begitu. Itu saya pikir. Berarti tadi ini ya, ternyata yang ada yang jati diri yang memang terberi, ada juga yang kita perjuangkan tadi itu. Tuh, dan ya. itu memang ada aspek satu lagi spiritual itu tadi ya, brother ya. Oke teman-teman, jadi memang ada jati diri yang harus diubah, ada yang memang sudah melekat di diri kita dan itu memang tidak usah diubah-ubah lagi gitu ya. Dan terus sebenarnya seseorang tuh bisa kehilangan jati diri atau enggak sih, Mbak dan brother nih? Gimana kalau dari Fania? Kalau di teori psikologi sendiri gitu ya, kalau kami meyakininya bukan kehilangan identitas, karena tadi sebenarnya identitas itu kan ada yang memang sudah melekat dalam diri kita gitu ya, tapi kalau dalam psikologi sendiri mengenalnya istilahnya identity confusion, jadi kebingungan identitas gitu. Ini salah satu tokoh yang mengemukakan tentang teori ini, namanya Erikson gitu. Dia mengungkapkan bahwa memang ada tahap-tahap perkembangan nih, dan salah satu krisis yang dialami oleh semua orang itu adalah identity achievement versus identity confusion, jadi kebingungan gitu identitasnya. Kok bisa ya orang bingung sama identitasnya gitu kan? Nah, sebetulnya ada lagi nih teori lain gitu ya dari tokoh yang lain, itu namanya James Marcia. Dia mengungkapkan kalau ketika seseorang itu mau mencapai identitas gitu ya, identitas yang stabil gitu ya, yang stagnan gitu, yang utuh tadi yang kata Frater bilang, itu sebenarnya ada 2 proses nih yang harus dilakukan. Yang proses yang pertama adalah orang itu harus mengeksplorasi, jadi cari tahu gitu ya, mencoba eksperimen ini itu segala macam gitu. Lalu yang kedua prosesnya adalah komitmen. Komitmen itu artinya kita memutuskan, ya ini yang sesuai dengan diri saya, ini yang akan saya jalani, ini yang akan saya hidupi, dan ini memang menggambarkan diri saya banget lah, ini gue banget gitu. Jadi 2 proses itu sebenarnya, dan ketika 2 proses itu terjadi ataupun tidak terjadi, itu ada juga tahap-tahapnya gitu. Kalau misalnya kita orang itu sama sekali nggak melakukan eksplorasi maupun komitmen, dia akan mengalami diffusion, jadi identitasnya terpecah-pecah. Kayak tadi kan sebenarnya ada yang terberi ya, saya perempuan, saya Katolik, saya seorang adik gitu misalnya. Tapi ketika itu tidak saya hayati, itu apa sih, apa maknanya gitu ya untuk saya, itu bisa jadi saya bingung gitu, kok saya jadi ngeblur gitu kan, malah bingung ini saya jadi harus berperan sebagai apa sekarang di posisi ini gitu. Jadi itu namanya diffusion, terpecah-pecah gitu. Lalu ada juga yang namanya identity foreclosure, itu artinya kita
melakukan komitmen tapi nggak pakai eksplorasi. Wah, itu kok bisa ya? Jadi kan bingung juga tuh kok bisa. Nah, ini biasanya banyak terjadi kalau misalnya seorang individu itu berada dalam lingkungan yang sangat otoriter gitu ya. Jadi dia mungkin sejak kecil itu sudah diputuskan masa depannya sudah ditentukan oleh orang tuanya, misalnya kamu pokoknya begitu lahir kamu nanti harus jadi tentara misalnya gitu ya. Jadi dia selalu diberi masukan kalau kamu nanti akan jadi tentara. Dia selalu diarahkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang pokoknya mendukung dia untuk menjadi tentara gitu. Nggak ada pilihan lain. Jadi dia tidak punya kesempatan untuk mengeksplorasi gitu kan. Nah, opsi yang ketiga atau tahapan yang ketiga adalah identity moratorium. Jadi itu adalah tahap di mana seseorang itu mengeksplorasi terus gitu ya. Cari ini, cari itu, eksperimen itu, coba segala macam, tapi tidak buru-buru menentukan komitmennya gitu. Nggak menentukan oke, ini sesuai dengan saya, ini sesuai dengan saya. Tapi jadi dia lost gitu ya, kayak dia mencoba segala sesuatu, tapi terus bingung sendiri gitu. Itu mungkin yang sering disebut sebagai kehilangan jati diri tadi ya, maksudnya karena terlalu sibuk coba kesana kesini tapi nggak menemukan yang cocok untuk saya tuh apa gitu. Nah, yang keempat ini yang paling ideal sebetulnya itu adalah ketika itu sudah mencapai identitas atau identity achievement, karena kita sudah mencoba, tadi sudah mengeksplorasi, lalu kita menentukan ya ini yang sesuai dengan diri saya, ini memang yang akan saya ambil sebagai nilai yang dasar saya untuk bertindak, misalnya seperti itu. Gitu penjelasan singkatnya. Singkat tapi panjang. Tapi itu menjelaskan banyak hal sih, ternyata nggak cuman prosesnya itu nggak cuman langsung coba-coba langsung nemuin, tapi juga banyak teori-teorinya bahkan ada gitu ya. Kalau dari Frater sendiri gimana? Ya menarik ya, karena tadi sudah disebutkan beberapa teori begitu ya, dan itu membuat saya berpikir, oh kalau begitu memang identitas itu bisa berubah dengan berbagai macam tadi pengaruhnya ya. Maka identitas mungkin pertama-tama tidak kita pahami sebagai kata benda begitu ya, sebagai suatu nomina benda tertentu, tetapi sebagai suatu kata kerja begitu. Proses menjadi, entah itu nanti sampai mati mungkin kita baru bisa menemukan akan menjadi apa kita. Lalu tadi saya tertarik dengan kata krisis itu ya. Ternyata krisis itu suatu hal yang normal dalam proses menjadi atau menemukan identitas jati diri kita ini. Dan ada krisis yang dipengaruhi oleh hal-hal eksternal, tapi juga ada krisis yang dipengaruhi oleh hal-hal internal ya. Betul. Kalau eksternal tadi seperti lingkungan mungkin mempengaruhi kita. Tentu misalnya lingkungan di Jogja ini akan berbeda dengan lingkungan ke tempat saya lahir di Pangkal Pinang, itu pasti akan berbeda. Mungkin juga lingkungan tempat kita kerja atau kuliah, kantor dengan pabrik pasti akan berbeda begitu ya. Lalu hal-hal lain yang terkait dengan hal eksternal, mungkin juga tuntutan orang tua tadi disebutkan ya. Tuntutan orang-orang di sekitar kita itu pasti akan mempengaruhi dan membuat ada semacam krisis akan identitas dan jati diri itu. Lalu terkait dengan yang internal, kiranya kita bisa menyebut misalnya umur tadi ya, bisa dikatakan sebagai suatu faktor internal juga yang mempengaruhi perubahan identitas itu ya. Ketika mungkin kita masih kecil SD begitu, kita belum begitu memikirkan akan mau jadi apa begitu kan. Tapi mulai SMA sudah mulai berpikir, aku mau kuliah di mana, ambil jurusan apa. Berarti itu nanti terkait dengan aku mau kerja apa, ya no? Selain umur, mungkin hal-hal lain yang internal, kedewasaan pribadi juga ya. Jadi salah satu faktor internal yang mempengaruhi proses mencari identitas kita. Itu. Mungkin aku menambahkan sedikit ya, tadi terkait dengan umur tadi. Jadi ingat gitu kan. Memang kalau di dunia psikologi sendiri, dalam teori psikologi memang sebenarnya identitas itu berlangsung pencarian identitas itu berlangsung sepanjang hidup gitu ya, sepanjang hayat. Tadi saya setuju dengan Frater. Tapi memang itu menjadi
krisis gitu ya, artinya itu menjadi sesuatu yang benar-benar mengganggu, benar-benar kita pikirkan, benar-benar kita cari gitu ya, itu benar-benar jadi pertanyaan besar dalam hidup, itu biasanya memang ada rentang waktunya gitu. Nah, kalau di dunia psikologi sendiri para ahli itu menyepakati itu biasanya akan mencapai puncaknya itu kalau usianya sekitar 18 sampai 25 tahun. Jadi memang itu adalah masa-masa di mana kita itu benar-benar mempertanyakan gitu ya, saya ini apa sih gitu. Belum tentu, kadang tuh pertanyaan bukan saya itu siapa, tapi saya itu apa sih gitu. Apa gitu. Saya ini apakah saya benar orang Jawa, apakah saya benar-benar merasa menjadi orang Jawa misalnya. Bahkan kalau untuk beberapa orang ada juga yang mempertanyakan apakah saya ini benar-benar perempuan nggak sih misalnya gitu ya. Apakah saya ini benar-benar laki-laki atau enggak, itu terkait dengan identitas gender misalnya. Lalu pertanyaan-pertanyaan itu memang biasanya mengerucut itu semakin besar dan semakin menggelisahkan gitu itu di usia 18 sampai 25. Tapi bukan berarti setelah usia itu biasanya orang akan jadi tidak galau lagi gitu ya. Karena kita kenal juga sebenarnya istilah yang lain gitu ya, quarter life crisis gitu. Mungkin kalau kita pernah dengar ya. Nah, sebenarnya istilah quarter life crisis ini sebenarnya berkaitan juga dengan proses pencarian identitas ini, karena kan di usia sekitar 25 gitu kan orang-orang mulai benar-benar mempertanyakan, saya ini tujuan hidupnya mau apa ya, dan saya mau melangkah kemana ya gitu, saya mau hidup sebagai apa gitu, hidup seperti apa yang mau saya perjuangkan, hidup seperti apa yang mau saya jalani. Jadi memang itu terkait erat dengan pencarian identitas ini gitu. Tapi setelah usia itu pun biasanya krisis-krisis masih akan terjadi gitu. Lagi, terkait dengan perubahan peran kita misalnya. Ketika kita misalnya sudah menikah lalu menjadi orang tua, misalnya itu kan ada perubahan peran, dan biasanya kita akan struggling lagi untuk mencari kira-kira nilai-nilai apa yang cocok untuk saya. Misalnya kalau sudah berkeluarga misalnya, lalu nilai apa yang cocok untuk keluarga saya. Lalu bentuk keluarga seperti apa sih yang saya inginkan gitu ya, misalnya lalu resolusi konflik dengan pasangan misalnya seperti apa gitu. Itu beda lagi nanti ketika misalnya di pekerjaan, lalu misalnya naik jabatan misalnya gitu kan, atau pindah tempat kerja gitu. Itu ada banyak hal yang bikin kita lalu memikirkan ulang gitu, kira-kira saya ini orang yang seperti apa gitu. Karena tadi yang seperti kita diskusikan ya, sebenarnya identitas itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar diri kita gitu. Jadi lingkungan kita itu juga sangat mempengaruhi. Contoh konkret yang mungkin sedikit ya untuk memperjelas. Saya itu kan orang Jogja, tinggal di Jogja sejak kecil gitu. Lalu baru pertama kali saya merantau itu ketika saya kuliah S2 gitu. Nah, ketika saya pindah ke Bandung, ke Jawa Barat, itu memang saya mengalami betul gitu penyesuaian diri gitu kan, karena dari yang biasanya dari segi bahasa saja saya biasanya ngomong bahasa Jawa dengan teman-teman gitu kan, lalu di sana ngomong medok aja tuh agak aneh gitu ya, aneh gitu kan. Lalu saya mulai menyesuaikan. Nah, jadi hal-hal sederhana seperti itu sebetulnya juga mempengaruhi identitas kita gitu, bahwa oke, saya orang Jawa tapi ketika saya berada di sini saya perlu menyesuaikan. Berarti apa yang bisa saya pertahankan sebagai misalnya saya orang Jawa tuh apa yang bisa saya pertahankan, tapi apa yang perlu saya sesuaikan dengan orang lain gitu. Kayak misalnya saya ini jadi bisa ngomongnya ada ininya nih, ada kayak turn off turn on-nya, jadi saya bisa jadi medok sekali tapi bisa jadi enggak sama sekali gitu. Bisa diatur Bisa diatur. Jadi gini ya teman-teman, kurang lebih jati diri itu sebenarnya nggak hilang, tapi hanya kebingungan aja, karena sejak awal pun kita udah punya identitas tertentu yang melekat pada diri kita, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus jati diri itu sebenarnya nggak ada batasan untuk prosesnya, karena itu terjadi sepanjang hidup, tapi memang ada batasan usia yang biasa rentang usia di mana kita sangat-sangat mempertanyakan itu apa begitu ya. Dan itu tuh dipengaruhi juga, bisa berubah, dipengaruhi sama faktor lingkungan, perubahan peran gitu ya kurang lebih. Jadi teman-teman mungkin selama ini mungkin ada yang dari kecil kok aku gini, kok sekarang gini, itu mungkin karena perubahan-perubahan peran gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah bingung, tapi juga tetap bereksplorasi, tapi juga harus komitmen pilih yang mana begitu. Terus kan pasti ada bedanya orang yang udah dia menemukan sama yang masih kebingungan gitu. Nah, gimana sih caranya kita tahu orang ini nih lagi cari jati diri nih, terus gimana sih kita dampinginnya tapi jangan terlalu mengganggu dia untuk mencari jati diri itu gimana sih? Mungkin Frater atau Kak Fania pernah mengalami atau mendampingi gitu? Iya. Saya sendiri pasti pernah ngalamin itu, dan saya sadar saya pernah juga seperti itu ya, bahwa krisis itu, kebingungan itu sesuatu yang wajar dialami oleh setiap orang, normal itu.
itu proses yang memang harus dilewati, saya pikir. Saya sendiri begitu, itu pernah mengalami krisis yang cukup, ya bisa dikatakan berat ketika sedang memikirkan apakah masih mau lanjut menjadi seorang frater, artinya nanti akan menjadi seorang imam atau enggak. Itu saya alami ketika sudah mau lulus seminari Mertoyudan. Jadi di tahun akhir seminari itu saya mulai mempertanyakan apakah saya masih ingin jadi imam. Karena motivasi awal saya masuk seminari sebenarnya adalah motivasi seperti anak-anak kecil begitu ya. Salah satunya itu karena tidak betah di rumah. Karena tidak betah. Jadi ingin cari suasana yang baru, keluar dari rumah, keluar dari situasi di mana kita bisa merasa lebih bebas begitu ya, tanda kutip bebas dari sesuatu begitu. Maka waktu itu saya memilih untuk masuk seminari. Tapi kemudian sudah mau lulus, mungkin juga karena faktor umur ya, membuat kita mulai berpikir juga. Kelihatannya kalau saya mau menjadi seorang frater dengan motivasi seperti itu, pasti itu melelahkan bagi saya, dan yang kedua lebih baik tidak lanjut. Maka lalu saya mulai merenungkan, tampaknya saya butuh motivasi yang lebih kuat gitu. Nah itu ya proses perjalanan krisis yang berat begitu. Maka lalu saya mulai berpikir, apa sih tanda-tanda orang yang mengalami krisis identitas gitu. Pertama, yang paling jelas kalau memang orang itu cerita dengan kita, ya toh? Kalau orang itu cerita dengan kita, dan memang seharusnya untuk orang-orang yang mengalami krisis, mereka harus belajar lebih terbuka, harus belajar untuk bercerita, harus memaksakan diri, memberanikan diri untuk cerita. Karena kalau sendirian, kemudian yang terjadi adalah kita menjadi semakin kesepian dan krisis pun tidak akan teratasi gitu. Maka saya bersyukur waktu di seminari ketika saya mengalami krisis itu ada romo-romo yang menjadi tempat kita untuk cerita, menjadi seorang pembimbing rohani begitu, dan juga ada teman-teman, terutama teman-teman komunitas yang seumuran, yang satu angkatan begitu ya, bisa nyambung ceritanya. Kalau orang itu kemudian tidak terbiasa terbuka, lalu apa tandanya bahwa dia sedang mengalami krisis? Mungkin bisa dilihat dari raut wajah mungkin ya, orang yang kelihatan sedang krisis mungkin tidak bahagia mungkin raut wajahnya ya. Tapi ada juga sih orang-orang yang menyembunyikan itu masalahnya kan. Atau ingin melupakan perasaan dia yang krisis itu. Misalnya kita bisa lihat di teman-teman kita lah mungkin di sekitar kita itu yang sedang mengalami krisis, tapi kemudian kelihatan sangat bahagia dengan cara yang macam-macam dan mungkin terlalu ekstrim juga ya. Hal lain, ya ini bisa kita diskusikan lebih lanjut sih. Tapi yang pasti untuk mendampingi orang yang seperti itu, ya mengalami krisis, kalau ada teman-teman sekitar kita yang mengalami krisis begitu, kita sendiri, orang itu yang pertama-tama perlu memberanikan diri untuk terbuka bercerita. Dan kemudian yang bisa kita lakukan sebagai temannya adalah mendengarkan. Nggak tahu kalau dari psikologi nih. Kalau orang lagi dalam krisis itu memang dia bisa melakukan banyak hal ya sebetulnya. Bisa melakukan banyak hal yang bisa jadi nggak kelihatan gitu kalau dia lagi krisis. Tapi paling enggak yang salah satu tanda tadi yang bisa kita lihat gitu kan, itu adalah ketika dia dalam tanda kutip itu terlalu gitu ya. Jadi segala sesuatu yang terlalu itu kan gak baik ya. Tadi misalnya contohnya terlalu bahagia atau terlalu sibuk gitu, terlalu kemana-mana gitu. Itu bisa jadi dia sedang nggak nyaman gitu dengan dirinya, lalu itu yang membuat dia ingin kabur dalam tanda kutip atau melupakan atau cari pelarian gitu ya.
Kalau yang lain misalnya adalah kebalikannya ya, ketika gimana kita tahu orang itu sudah nyaman gitu dengan dirinya ya. Ketika dia nyaman dengan dirinya itu salah satu caranya, salah satu tandanya adalah ketika dia tidak lagi terlalu mempedulikan omongan orang gitu. Ya namanya juga hidup gitu kan, kita yang ngejalanin, Tuhan yang nentuin, orang lain yang komentarin kan gitu. Jadi ketika dia sudah nyaman dengan dirinya tuh dia akan tahu gitu apa yang memang ini saya, dan saya melakukan ini karena ini sesuai dengan diri saya gitu. Jadi komentar orang lain mau itu baik mau itu buruk itu ya nggak akan terlalu banyak mempengaruhi dia. Tapi ketika komentar orang lain itu membuat dia dengan mudah berubah, nah itu kita perlu hati-hati itu. Wah, jangan-jangan dia memang belum nyaman nih sama dirinya gitu ya. Maka tadi betul, orang pertama-tama sebelum dia mau cerita, dia perlu sadar dulu sebetulnya bahwa dia memang sedang tidak nyaman, dia memang sedang ada masalah, misalnya dia merasa punya pertanyaan dalam hidupnya sendiri gitu ya, dengan hidupnya sendiri. Tapi maka kalau menurutku sih ketika kita mau membantu orang itu, pertama-tama kita perlu menyarankan dulu orang-orang, kita perlu bercermin juga ya, apakah saya ini cukup mengenal diri saya sendiri gitu. Ya kalau orang nggak kenal dengan dirinya sendiri, dia belum tentu paham juga kalau dia sedang dalam masalah gitu, dia sedang merasakan tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Yang mau adalah dia kabur aja cari kesibukan lah, atau dia justru menarik diri dari lingkungan, nggak mau berteman misalnya gitu. Itu salah satu tanda juga gitu. Jadi segala sesuatu yang terlalu atau yang ekstrim itu memang jadi tanda-tanda gitu. Bahkan terlalu bahagia pun yang kelihatannya bahagia nih baik loh Kak gitu kan, tapi ternyata terlalu bahagia pun perlu dipertanyakan apakah dia sedang dalam krisis menemukan identitas itu sendiri atau enggak. Karena justru terlalu bahagia itu bisa karena dia kabur dari masalahnya ya, maksudnya dari ketidaknyamanan dirinya itu sendiri. Nah terus ada bedanya nggak sih Kak sama Frater nih antara yang udah nemuin sama yang belum gitu? Apakah itu signifikan banget bisa kelihatan gitu antara yang belum sama yang udah gitu? Kalau pengalamanku sih sebetulnya kelihatan atau nggak kelihatannya sebenarnya tergantung orangnya juga ya. Maksudnya apakah orang itu benar-benar bisa nyaman dengan dirinya lalu mengekspresikan dirinya gitu. Karena sebetulnya ketika dia tidak mengekspresikan dirinya itu sebenarnya jadi salah satu tanda gitu, karena dia belum menemukan dirinya. Kalau misalnya gini, saya misalnya nggak pernah bilang gitu ya kalau saya nih ternyata adalah arwana tadi ya, Jawa dan Cina gitu. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa saya belum menerima gitu kalau saya tuh ternyata ada keturunan Cinanya loh gitu. Karena sebetulnya orang yang belum menerima diri sepenuhnya itu sebenarnya terkait juga gitu ya dengan penerimaan diri. Jadi identitas itu bukan hanya soal kita menemukan apa yang sesuai dengan diri kita, tapi seberapa kita juga menerima diri kita gitu. Menerima dan mengakui bahwa ya itu adalah bagian dari diri saya gitu. Karena kayak tadi misalnya saya itu, misalnya saya malu gitu ya, rumah saya di desa misalnya gitu kan, ada ya orang-orang yang saya rumahnya di kota Jogja gitu, padahal rumahnya di Kulon Progo busuk gitu misalnya. Nah itu bisa jadi dia itu adalah tanda bahwa dia belum menerima dirinya sepenuhnya gitu. Jadi menurut saya itu sih bahwa dia mungkin belum membuka diri tadi ya, belum membuka diri termasuk hal-hal yang benar-benar melekat pada dirinya. Dia nggak jujur misalnya, nggak dalam tanda kutip ya, nggak jujur atau nggak cerita tentang asalnya misalnya, atau latar belakangnya atau keluarganya, atau bahkan apa yang dia alami atau dia rasakan saat ini, itu bisa jadi salah satu tanda tadi sih. Oke, begitu. Kalau dari yang udah menemukan itu gimana berarti Kak? Berarti yang sudah menemukan ya kebalikannya gitu, dia merasa nyaman dengan dirinya gitu, dia bahkan dia bisa menertawakan mungkin dirinya sendiri gitu ya. Itu salah satu tanda iya gitu, kayak tadi saya ngaku-ngaku pendiam dan pemalu tapi pembohong gitu ya. Itu kan salah satu tanda juga gitu bahwa sudah cukup nyaman dengan dirinya, maka itu yang diakui gitu. Oke. Kalau dari Frater mungkin ada tambahan nih Frater? Saya pikir tanda yang bisa dilihat dari orang yang sudah bisa menemukan identitasnya gitu, kalau tadi dikatakan nyaman dengan dirinya, berarti dia tuh berdamai gitu ya. Dia tuh berdamai dengan dirinya sendiri, entah itu pengalaman masa lalunya yang mungkin traumatis, yang mungkin mempengaruhi setiap pilihan dia sampai dengan saat ini, atau berdamai juga dengan orang-orang sekitarnya, dengan orang tua mungkin ya, keluarga, juga teman-teman sebaya atau pihak-pihak lain yang selama ini punya pengaruh bagi dirinya.
berdamai juga saya pikir juga dengan lingkungan hidup begitu ya. Saat ini apalagi kita tahu lingkungan hidup itu bukan benda mati, tetapi sungguh mempengaruhi bagaimana keseharian dan kehidupan kita saat ini. Juga berdamai dengan Tuhan, ini sesuatu yang penting juga, dan menjadi tanda dari orang yang sudah menemukan identitasnya. Maka saya mengapresiasi orang-orang yang kelihatannya berdamai itu, yang dewasa begitu, ketika semua hal ini, entah itu tadi aspek sosial, fisik, spiritualnya itu seimbang begitu ya. Seimbang. Jadi tidak ada yang kurang, juga tidak ada yang terlalu berlebihan. Kurang itu ya defisit itu dalam arti ya sungguh-sungguh misalnya secara fisik begitu, sungguh-sungguh tidak peduli dengan penampilan, tidak peduli dengan tubuh, kebersihan, kesehatan. Kalau yang berlebihan ya berarti misalnya saat ini yang sedang kita hadapi juga di Indonesia begitu kan, salah satu faktor yang menyebabkan orang sakit kan obesitas begitu ya, makan kebanyakan begitu. Nah, pokoknya hal-hal yang ekstrim, yang berlebihan begitu, entah itu berlebihan atau terlalu kurang, itu pasti juga tidak baik gitu. Maka seimbang. Lalu satu hal lagi yang saya pikir menjadi tanda orang itu sudah menemukan identitasnya. Orang itu saya pikir reflektif begitu. Dia selalu mengusahakan bahwa apa yang dia lakukan itu berguna dan punya makna. Berguna itu tidak hanya bagi dirinya, tapi juga untuk orang lain. Punya makna itu artinya dia bisa mendapatkan arti dari setiap hal yang dia lakukan. Dia tahu mengapa aku melakukan itu. Dia tahu apa tujuan dari setiap hal yang dia lakukan. Itu. Oke, gitu. Jadi reflektif ya. Reflektif itu penting ternyata ya. Jadi nggak cuman ngobrol sama diri sendiri itu ternyata juga penting. Diam. Itu juga penting ya ternyata. Jadi merefleksikan apa sih yang aku lakukan itu penting nggak sih, itu berguna nggak sih, nggak cuman hanya nyari senengnya aja, yang penting aku seneng, itu ternyata nggak selamanya baik gitu ya. Aku Ternyata, jadi ingat ya, nih, gimana? kalau di salah satu teori gitu ya, memang kemampuan untuk berefleksi itu memang salah satu faktor yang mempengaruhi apakah seseorang itu menemukan identitasnya atau enggak gitu. Selain tadi bahwa dia mampu melihat orang lain gitu, maksudnya mengobservasi, karena kan sebagian juga identitas kita tuh kita mengimitasi dari orang lain atau mengadaptasi dari orang lain, tapi juga refleksi gitu, apakah yang saya lihat itu misalnya nilai-nilai yang di luar sana gitu itu sesuai nggak dengan diri saya gitu. Kayak misalnya yang sederhana gaya baju aja deh, gaya baju itu cocok nggak ya dengan saya, itu benar-benar saya nggak ya gitu misalnya, itu bisa mempengaruhi identitas kita gitu sebetulnya. Oke, jadi sesederhana kayak gitu itu sangat berpengaruh untuk identitas kita sendiri. Nah, ngomong soal tadi menemukan sama yang udah menemukan sama yang belum. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa menemukan jati diri kita yang tepat gitu? Wah, ini nih aku banget nih dan sesuai sama nilai-nilai diri kita, itu gimana sih? Dari Kak Fani mungkin ada ini. Oke, kalau tadi kan sebetulnya apa yang identitas itu kan bisa tercapai melalui dua hal tadi menurut teori gitu, eksplorasi dan komitmen. Maka yang pertama mungkin perlu dilakukan adalah teman-teman mari kita mencoba untuk eksplorasi gitu, kita mencari gitu kira-kira apa aja sih di luaran sana gitu. Jadi jangan cuma terpatok sama aku misalnya nih kalau di kuliah gitu ya, aku jurusan ini ya udah aku temenan sama jurusan ini aja gitu, tapi kita nggak cari tahu nih ada jurusan apa lagi ya di sana, mereka belajarnya apa sih, mereka gaulnya kayak gimana sih, apa aja yang mereka omongin gitu. Itu salah satu bentuk juga kita untuk mengeksplorasi gitu kan, bahwa kita jadi semakin gaul gitu, semakin tahu dunia luar tuh ngapain sih, lagi ngomongin apa gitu. Jadi kita nggak kuper gitu ya, kurang pergaulan gitu kan. Jadi eksplorasi itu adalah ya kita mau membuka diri seluas-luasnya terhadap baik secara lingkungan sosial gitu, baik secara pertemanan ataupun values gitu misalnya, atau pandangan orang lain gitu, baik itu yang kayaknya ini aku setuju deh sama mereka, atau bahkan yang sama yang kita nggak setuju sekalipun gitu. Jadi misalnya kita nggak setuju sama
topik A gitu ya, tapi itu kadang kita perlu juga loh cari tahu kenapa ya orang tuh bisa mikir kayak gitu, jadi kita bisa lebih paham juga, dan itu bisa menguatkan, oke, berarti ini dengan alasan mereka seperti itu semakin menguatkan kalau aku nggak setuju dengan pandangan itu misalnya gitu. Itu perlu juga kita membuka diri untuk belajar. Jadi kalau menurutku yang pertama adalah ya kita eksplorasi. Gitu. Lalu yang kedua, untuk bisa mencapai komitmen itu langkahnya tadi yang sudah kita sebut, refleksi gitu. Jadi kita perlu tanya juga ke diri kita gitu, apakah memang hal-hal ini itu sesuai nggak ya dengan diri saya bahagia nggak ya, misalnya saya serk nggak ya gitu dengan topik ini atau dengan bahasan ini atau dengan gaya ini misalnya gitu, saya ngerasa enjoy nggak sih gitu, karena sebetulnya cocok nggak cocok itu sangat subjektif kan sebetulnya. Jadi itu yang perlu kita tanyakan ke diri kita sendiri, apakah ini benar-benar sesuai dengan diri saya. Jangan sampai misalnya kita melakukan sesuatu, misalnya nih saya mau kuliah gitu, saya mau kuliah di Universitas A jurusan B, kenapa? Karena teman-teman saya banyakan di situ gitu. Tapi sebenarnya kita ketika ngejalanin kita nggak happy gitu. Nah itu kan perlu kita tanya juga, apakah itu memang benar-benar sesuai dengan identitasmu atau enggak gitu kan. Maka refleksi itu jadi poin penting supaya kita bisa akhirnya menemukan ya ini memang saya banget. Kalau dari Frater sendiri ada tambahan kan? Untuk menemukan identitas yang tepat begitu ya. Saya pikir tadi saya juga setuju ya dengan eksplorasi dan komitmen itu. Selain itu saya mungkin nambahkan satu hal ini, belajar setia gitu. Untuk sesuatu hal yang sedang dilakukan, pertama-tama mungkin perlu dulu setiai ya. Bagaimana kita mencoba mengupayakan melakukan sesuatu itu dengan setia terlebih dahulu sebelum lalu berpikir untuk berubah, untuk pindah. Karena tanpa belajar setia, kemudian setiap hal yang kita lakukan itu akhirnya akan jadi cepat berlalu begitu saja dan tidak punya arti, tidak membentuk suatu identitas yang tepat bagi kita, malahan akan menjadi semakin terombang-ambing kan, akan jadi mudah galau begitu. Jangan-jangan nanti ini teman-teman Ruang Putih ini yang sedang nonton ini lalu langsung berpikir untuk wah eksplorasi, harus cepat-cepat mulai menelusuri lalu kalau bisa cepat ganti. Saya pikir kok tidak ya, harus belajar setia terlebih dahulu dengan hal itu. Bahkan saya juga yakin kalau mau mengubah sesuatu pun itu perlu juga dengan timing yang tepat begitu ya. Timing yang tepat, suasana hati yang tepat begitu. Karena kalau tanpa timing dan juga suasana hati yang tepat, mungkin keputusan yang berubah itu juga bisa keliru akhirnya. Terombang-ambing dengan perasaan sendiri atau terombang-ambing karena situasi di luar dirinya, membuat kemudian tidak bisa berpikir secara jernih. Lalu hal lain untuk menemukan identitas secara tepat, satu hal lain selain setia tadi, konsultasi, mau terbuka, bertanya, saran atau mungkin juga kritik dari orang-orang yang bisa kita percaya. Orang-orang yang bisa kita percaya itu banyak ya, mungkin keluarga kita, keluarga bukan hanya bapak dan ibu toh, tapi juga mungkin kakek nenek atau paman, tante begitu. Tapi juga orang-orang sekitar kita, entah yang sebaya atau lebih dewasa daripada kita, termasuk konsultasi pada profesional yang expert begitu, entah pembimbing konseling atau psikolog, atau mungkin juga ada kenalan HRD begitu yang bisa membantu kita begitu. Mungkin juga konsultasi pada studi-studi psikologi saat ini kan, banyak nih sekarang kan cara untuk menentukan kepribadian kita kan ya, atau enigma kita begitu ya, masuk nomor berapa gitu ya. Kalau kepribadian yang saya tahu tuh misalnya ada kepribadian sanguinis atau apalagi pragmatis begitu ya, koleris ya, dan macam-macam itu. Maka tadi setia dan juga konsultasi. Jadi eksplorasi tapi juga nggak golek-golek gitu ya. Jadi Iya, kita betul. nentuin apa sih yang memang sesuai sama aku, apa yang memang nilainya benar-benar membuat aku bahagia tuh
tujuannya harus jelas untuk apa. Jadi tadi penting untuk menentukan apakah ini tepat untuk aku, tujuanku apa, jangan cuman karena aku galau nih, pokoknya aku pengen kayak dia gitu. Jadi tetap harus Jadi timingnya tepat ya. eksplorasinya itu bukan dalam arti melarikan diri gitu Nah, ya, melarikan harus diri. dibedakan gitu. Dibedakan. Tapi eksplorasi adalah benar-benar mencari, memulai mencari ketika itu yang sebelumnya itu memang dirasa tidak sesuai dengan diriku gitu. Tapi makanya tadi selain eksplorasi perlu ada refleksi, itu nggak boleh dilewatkan sih kalau menurutku, itu sepakat. Sepaket, oke. Ngomong-ngomong soal eksplorasi nih, aku sering dengar kan, kadang orang-orang tuh terlalu eksplorasi sampai dia terjerumus ikut arus gitu ke sana. Nah, terus ada orang yang bilang dia nggak punya prinsip nih. Nah, sebenarnya haruskah kita mencari jati diri dulu atau kita berpegang teguh sama prinsip dulu? Jadi jati diri atau prinsip dulu nih gitu. Itu gimana sih Kak dan Frater nih? Saya mungkin yang pertama-tama perlu dipegang itu adalah bahasanya, saya lebih suka bukan prinsip sih ya, tapi tujuan begitu. Apa sih tujuannya begitu? Apa sih goalsnya, ends-nya itu apa gitu yang mau dicapai? Sehingga kemudian kita dalam, jadi ada tatapannya ya, tatapan kita ada tujuan itu, destinasinya adalah sana. Kemudian perjalanan kita sampai ke tujuan itu adalah proses untuk membentuk identitas itu. Gitu. Jadi tetap harus tahu tujuannya apa ya. Saya pikir itu dulu ya, tujuannya Jadi, dulu. pertanyaan yang utamanya adalah saya ini mau jadi saya yang seperti apa? Mungkin itu dulu pertanyaan utamanya, gitu ya. Jadi apa sih ultimate goal gitu kalau istilahnya gitu. Ultimate goal, tujuan akhir, tujuan besar. Saya ini diciptakan untuk apa sih gitu? Mungkin pertanyaan sangat mendasarnya bisa jadi itu gitu ya. Saya ini mau jadi orang yang kayak apa gitu. Itu lalu eksplorasi itu mengarah ke sana untuk menjawab pertanyaan itu gitu. Jadi pencariannya pun terarah gitu ya Ter ya. Kurang lebih gitulah sederhananya. Jadi eksplorasinya tetap tahu tujuannya apa. Iya. Jadi kalaupun misal eksplorasi tetap misal ke bawah arus pun dia akan tahu lagi kemana dia harus kembali gitu kurang lebih ya. Terus nih kalau untuk teman-teman nih mungkin mahasiswa suka salah jurusan ya. Gimana nih, apakah harus ini nggak sesuai sama jati diriku nih kayaknya nih Kak, aku harus pindah jurusan atau gimana ya Kak, padahal di dirinya mungkin ada dia tetap harus lanjutin atau orang tuanya ya pokoknya ada pertimbangan-pertimbangan lain, itu harusnya gimana sih ya? Apakah harus dilanjutkan atau dia mencari sesuai yang dia pengen, sesuai jati diri dia gitu. Oke. Pertanyaannya agak berat ini. Oke, sebenarnya yang pertama-tama perlu ditanyakan balik sebetulnya adalah apa yang membuat pertanyaan itu muncul gitu. Kayak misalnya apa yang membuat saya lalu menjadi salah jurusan? Apakah misalnya apa yang bikin saya merasa itu gitu? Apakah misalnya karena ternyata ekspektasi saya nggak sesuai nih sama realitanya misalnya gitu? Atau misalnya ternyata saya nggak ngerti-ngerti amat gitu misalnya sama mata kuliahnya gitu, atau ternyata tugasnya terlalu berat gitu, misalnya saya nggak bisa karena saya merasa memang nggak bisa gitu, saya merasa saya tuh nggak sanggup untuk menjalani. Jadi pertanyaan itu dulu yang mungkin perlu direfleksikan tadi, perlu ditanya dan perlu dicari jawabannya, karena itu bisa jadi nanti mengarahnya ke hal yang beda gitu. Bisa jadi pemikiran itu muncul karena saya merasa saya nggak sanggup gitu. Padahal sebenarnya mungkin gitu ya, menurut secara objektif, menurut teman-teman, menurut dosennya, ternyata kamu sebenarnya punya potensi, cuman belum tergali aja gitu misalnya. Itu kan ada juga kasus yang seperti itu. Maka nanti perlakuannya akan beda gitu. Solusinya akan beda dengan mereka yang merasa beda ekspektasi gitu, antara ekspektasi dengan realitasnya tuh nggak ketemu gitu kan. Itu beda lagi solusinya itu. Jadi pertama-tama kalau menurutku ditanyakan dulu ke diri sendiri gitu ya, apa yang membuat saya sampai berpikir bahwa wah gue salah jurusan nih kayaknya gitu. Mungkin pertamanya itu dulu. Kita mau melanjutkan dulu. Ini juga tergantung dari orang itu sudah tahun berapa ya. Iya benar. Kalau ternyata dia sudah tahun ketiga dan berpikir mau pindah karena salah jurusan, ya bisa jadi keliru kan. Jangan-jangan itu adalah pemikiran yang keliru. Nah kalau misalnya dia baru masuk begitu ya, baru masuk belum sampai 1 semester dan kemudian menemukan dirinya kesulitan untuk ikut mata kuliah dalam jurusan itu, saya pikir memang
bisa orang itu melakukan sebut saja pertimbangan ya, mempertimbangkan kembali. Jadi tidak cepat-cepat berubah juga, tidak cepat-cepat mengganti juga. Nah, salah satu bentuk pertimbangan yang bisa dilakukan adalah melihat pro dan kontranya kan. Misalnya pro dari melanjutkan kuliah jurusan ini apa begitu, lalu kontranya apa, dan itu dihadapkan dengan alternatif pilihan yang lain, misalnya jurusan sastra Inggris dengan sastra Indonesia begitu ya. Tadi sastra Inggris sudah kita lihat pro dan kontranya apa, lalu sekarang sastra Indonesianya juga harus dilihat. Kalau aku milih kalau aku milih sastra Indonesia, pronya apa, kontranya apa juga. Kemudian baru dilihat hasilnya, kita pertimbangkan mana bobot yang lebih berat begitu. Lebih berat dalam arti memang ini pertimbangan matang begitu. Jadi kita akan lihat, oh ternyata memang lebih baik ke tetap sastra Inggris atau kemudian pindah ke sastra Indonesia. Mungkin akan lebih bijaksana juga jika pertimbangan pro dan kontra itu diikuti dengan tadi ya, lagi-lagi kok saya pikir saran dari orang lain itu tidak kita sebut bukan pertama-tama yang harus ada, bukan penting begitu, tetapi perlu lah ya. Kita perlu mendengarkan second opinion, pendapat dari orang-orang yang dekat dan kenal kita, bisa kita percaya dan profesional. Terima kasih untuk mungkin menambahkan sedikit ya. Tadi kalau pro dan kontra itu kan 2 kolom gitu ya. Bisa jadi diper detail gitu. Misalnya kalau ada yang kenal mungkin pakai SWOT gitu ya. SWOT itu strength, terus weakness, opportunities, dan threat. Jadi pertimbangannya bisa agak lebih detail lagi gitu. Itu kurang lebih sama sebenarnya dengan pro dan kontra. Tapi kalau SWOT itu kan kita juga membedakan lagi nih. Ini kalau yang strength dan weakness itu kan faktor dari dalam diri kita, itu apa sih kelebihan dan kelemahan kita. Tapi lalu opportunities dan threat itu dari faktor eksternal, itu apa peluangnya dan apa hambatannya gitu. Bisa jadi kalau faktor eksternal itu bisa jadi soal biaya, misalnya soal lapangan pekerjaan nantinya misalnya gitu kan. Itu bisa juga jadi pertimbangan untuk memperjelas gitu tentang pro dan kontra tadi. Nah terus ngomong-ngomong soal ini nih, tokoh yang paling bisa jadi contoh kita tentang cari jati diri ini apa sih? Siapa gitu? Dari Frater. Kalau saya sih, karena saya seorang frater begitu ya, lalu juga Yesuit begitu, saya akan menyebut Ignatius Loyola. Karena dia sadar betul bahwa dia adalah identitas dia ya, jati dirinya adalah seorang pendosa. Dia pertama-tama adalah seorang pendosa, tapi bertobat dan dipanggil. Gitu. Kalau dari Kak Mania nih, siapa nih? Aku ngeblank siapa ya? Siapa ya? Terus aku pikir sebenarnya yang terlintas pertama sama sih sebenarnya Ignatius Loyola gitu ya. Karena dia melakukan perubahan gitu. Ada perubahan dalam hidupnya yang itu sangat krusial gitu ya. Perubahannya sangat besar, sangat drastis gitu. Sangat besar, lalu dan itu tapi perubahan itu melalui eksplorasi juga sebenarnya, dengan atau tanpa sadar gitu ya. Dalam proses yang entah lama entah sebentar gitu, tapi dia melakukan eksplorasi gitu dengan membaca buku-buku, lalu dia belajar gitu kan, dia mencari, dia melakukan perjalanan, itu ada proses eksplorasinya. Lalu dia memutuskan bahwa oke, saya akan menekuni jalan ini gitu. Dan menurutku itu tokoh yang juga bisa jadi panutan juga buat kita gitu, bahwa sebenarnya ya proses pencarian jati diri itu ya berlangsung terus gitu, walaupun mungkin usianya tidak lagi muda saat itu gitu, tapi dia lalu mau terus berubah, mau terus berusaha untuk mencari dan menemukan. Untuk teman-teman yang penasaran sama ceritanya gitu, boleh nih dibaca. Nah, terima kasih dari Kak Fania dan Frater dari percakapannya yang sangat membantu teman-teman nih, menarik banget. Tapi sayangnya kita udah sampai di penghujung acara nih, dan closing statement aja nih untuk teman-teman, saran nih dari Kak Fania dan Frater untuk teman-teman yang lagi cari jati diri supaya bisa mencari jati diri dengan tepat, itu gimana? Mungkin dari Frater? Untuk teman-teman Ruang Putih,
selamat berproses menemukan jati diri, tapi tidak golek-golek gitu. Eksplorasi dalam arti yang positif, belajar berkomitmen, dan juga belajar terbuka. Kalau saat ini merasa sedang galau, sedang krisis, usahakan supaya itu dilalui tidak sendirian. Saya yakin kok orang-orang seperti Romo Effendi di PPM ini, atau mungkin juga para religius, romo-romo paroki, mungkin juga orang tua, juga pembimbing akademik begitu kalau itu terkait dengan perkuliahan ya, akan punya waktu, akan menyediakan diri mendengarkan, menjadi teman bagi teman-teman dalam berproses. Gitu. Oke, terima kasih brother. Kalau dari Kak Fania nih. Oke, kalau saya sebenarnya pesannya satu saja gitu ya, kayak katanya Dory di film Finding Nemo itu ya, just keep swimming gitu, just keep swimming gitu. Jadi teruslah mencari dan menemukan gitu, tapi jangan lupa juga mencarinya tuh juga balik ke diri sendiri gitu. Jadi refleksi itu jadi penting gitu, dan kita perlu menyediakan diri terbuka untuk berdialog dengan diri sendiri, apa yang benar-benar sesuai dengan diri saya, tujuan saya itu mau ke arah mana, apa yang saya inginkan dalam hidup, itu yang juga jadi penting. Dan seringkali kita agak lupa gitu, karena kita sering terlalu asik gitu cari-cari di luar, tapi kita lupa balik ke diri kita sendiri. Jadi just keep swimming, tapi jangan lupa swimming inside. Swimming inside. Terima kasih, keren banget nih dari Kak Fania dan Frater. Ayo teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan episode Ruang Putih, dan jangan lupa untuk menyaksikan episode-episode selanjutnya. Semoga episode kali ini bermanfaat untuk teman-teman supaya bisa membantu menemukan Nemo teman-teman. Oke, sampai jumpa.